Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa di surga, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bisa berkumpul pada malam hari ini untuk berkumpul berdiskusi bersama di pertemuan pertama AAP di 2022 ini. Ya Bapa di surga, semoga Engkau mendampingi kami semua dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga materi pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kami semua yang mengikutinya. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tidak terasa saat ini kita sudah di minggu akhir bulan November dan sudah di penghujung tahun 2022. Nah, yang berarti kalau menurut kalender secara liturgis, kita sudah memasuki masa Advent. Malam ini, saya dan teman-teman dari Paroki BMV Katedral Bogor, yaitu dari Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi, dari Seksi Kitab Suci, Seksi Katekese, Seksi Liturgis, dan Seksi Komunikasi Sosial, mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, para pendengar RRI untuk membahas mengenai aksi Advent Pembangunan yang biasa kita kenal dengan istilah AAP. Nah, malam ini saya, Novi, tidak sendirian, tapi ditemani dengan dua teman saya, yaitu Kak Yuyana dan Kak Erli. Halo. Halo, selamat malam Kak Novi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Halo. Selamat malam Kak Novi, selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, selamat malam Kak Yuyana, Kak Erli. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi di awal saya sudah menyebutkan mengenai AAP. Nah, boleh saya minta tolong Kak Yuyana untuk membantu memberitahukan tema AAP tahun ini dan juga topik pertemuan pada malam hari ini itu apa? Silakan. Ya, baik Kak Novi, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai panduan dari Keuskupan Bogor, tema AAP tahun 2022 ini yaitu liturgi sabda melahirkan manusia ekaristis. Dan topik untuk pertemuan malam ini yang merupakan pertemuan pertama AAP yaitu pandemi COVID-19 dan ekaristi. Kalau melihat topik ini di BKSN September lalu, kita juga membahas mengenai pandemi COVID-19 ya kan? Nah, sekarang kita akan membahas kaitannya dengan ekaristi. Demikian Kak Novi. Oke, topik yang menarik ya. Tapi saya agak penasaran nih, kenapa topiknya berkaitan dengan ekaristi? Karena kan ekaristi itu adalah sesuatu yang religius, yang suci, jadi agak-agak gagal paham nih, gitu. Kak Novi, begini mungkin saya bisa urun rembuk di sini. Dari topik malam ini, mungkin kita diajak untuk semakin menyadari bahwa perayaan Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan kita sebagai umat Katolik. Sangat penting buat kita mengenal lebih dalam makna dari suatu Ekaristi. Seperti itu, Kak Novi. Ya, benar juga ya, Kak Erli ya. Di pandemi COVID-19 ini kita telah berlangsung sejak Maret 2020 ya. Kita tuh jadi tahu dan sadar bahwa Ekaristi itu tuh sangat penting ya buat kita, buat pertumbuhan iman kita sebagai orang Katolik. Kerasa banget waktu awal pandemi itu kita harus stay at home, berada di rumah.
Kemudian kita dilarang untuk beraktivitas, termasuk kita dilarang untuk ke gereja karena ada pembatasan sosial. Nah, saat itu begitu diizinkan atau begitu ada yang namanya misa online, misa live streaming, itu bisa jadi mengobati kangen kita untuk bisa mengikuti misa secara langsung di gereja. Ya kan, kondisinya saat itu benar-benar bikin kita, aduh, kangen banget ke gereja gitu loh. Mungkin kalau dari saya bisa sharing malam ini, cukup lama juga ya kita mengikuti misa secara online, Kak Novi. Pada saat misa online, pastilah tiap kali mendengar lagu Komuni Batin. Dari lagu tersebut rasanya bagaimana ya, di hati saya sangat mengena gitu. Terharu, pengen nangis. Mungkin Kak Novi atau Kak Yuyan juga merasakan hal yang sama kali ya. Ya, betul Kak Erli. Saya juga sedikit agak merasa terharu ya kalau mendengar lagu Komuni Batin itu. Oke. Jujur, kalau ngomong lagu Komuni Batin itu ya, kalau saya kebetulan mau nggak mau mengikuti misa secara online, apalagi kalau misa pas pagi gitu, pas bisa ngikuti misa pagi, itu kan secara online dan pasti kita akan mendengarkan misa lagu Komuni Batin itu. Itu tiap kali kalau dengar itu rasanya masih pengen nangis aja, bawaannya sedih banget. Tapi aku juga mau sedikit cerita pada saat pertama kali ikut misa online itu. Rasanya itu sesuatu yang sangat bikin happy, penuh dengan sukacita. Saya ikut itu misa yang dibawakan oleh Romo Hari deh, kalau nggak salah, di live streamingnya BMV Komsos ya. Dan itu setelah mengikuti misa itu tuh, rasanya tuh happy, sukacita, karena kondisi saat itu kita tuh di rumah aja, cuma bisa diam aja, nggak ngapa-ngapain, tiap hari cuma bisa mendengarkan kabar bukan duka cita, malah duka cita, kabar yang menegangkan, menakutkan terkait dari COVID-19 ini. Ya, sama loh Kak Novi. Ya, akhirnya kita bisa mencari dan mengikuti misa live streaming di YouTube ya. Untung zaman sekarang ada YouTube ya. Tidak terbayang deh kalau seperti zaman dulu ya. Nah, sekarang ini kita bisa ikut misa online dari gereja di seluruh Indonesia, bahkan dari Vatikan. Ya, kalau ngomongin misa online, pasti kita masing-masing punya cerita yang berbeda ya. Mungkin Kak Erli bisa cerita mengenai saat pertama kali mengikuti misa online. Bagaimana Kak Erli? Apakah ada pengalamannya dengan misa online? Pada saat mengikuti misa online, ya seperti tadi yang sudah saya katakan, Kak Novi, bahwa mengikuti misa online itu ya dengan beberapa suasana hati yang haru, kemudian ya masih bersyukur gitu bisa mengikuti misa secara online walaupun tidak bisa langsung menerima komuni. Pada saat itu kita hanya bisa mensyukuri tuh, Kak Novi ya. Ya, benar ya. Kita harus banyak bersyukur ya kalau saat itu kita masih bisa mengikuti misa secara online. Nah, kita tadi udah bahas misa secara online, tapi kita jangan lupa kita harus bahas juga mengenai kitab suci nih. Bacaannya untuk tema atau topik pada malam hari ini. Boleh dibantu Kak Erli bacaannya hari ini? Baik Kak Novi. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI, mari kita buka kitab suci pada malam hari ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci,
karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Syukur Kristus. kepada Allah. Oke, terima kasih Kak Erli. Aduh, suaranya mantap sekali, enak sekali didengar loh. Nah, para pendengar RRI, kita saat ini dari bacaan itu kita bisa sedikit melihat ada kaitannya antara kondisi para murid saat itu dengan kondisi kita saat mengalami COVID-19 di saat pandemi itu saat tinggi-tingginya. Benar gak? Ya, benar Kak Novi. Saat itu para murid juga mengalami ketakutan karena ditinggal oleh Yesus. Mereka mengurung diri dengan pintu yang terkunci karena takut dengan orang Yahudi. Kondisi itu mirip saat kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang meningkat tajam angka kasusnya. Kita semua mengurung diri di rumah dengan kondisi ketakutan tertular virus. Semua kegiatan kita akhirnya harus dihentikan. Tiap hari kita memantau berita yang isinya cukup menakutkan. Demikian Kak Novi. Boleh saya sharing juga ya Kak Novi, Kak Yuyan. Boleh Kak Erli, Mungkin pada silakan. saat kita mengikuti misa online, kondisinya sama dengan para murid yang dikunjungi oleh Yesus pada saat itu. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada urapan Roh Kudus juga. Benar nggak Kak Novi, Kak Yuyan? Ya, benar ya. Kita bisa lihat di dalam bacaan itu bahwa ada 2 kali Yesus mengatakan kata damai sejahtera. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan kita bisa lihat saat Yesus berkata ini seperti kondisinya saat kita bisa kembali mengikuti misa walaupun secara online, bukan secara onsite ya. Terus ketika gereja membuka kembali pintunya agar kita bisa kembali beribadah kembali di gereja, walaupun dengan segala protokol kesehatan yang diberikan, rasanya kita itu seperti menerima suatu berkat kemurahan dari Tuhan ya. Wah, akhirnya bisa lagi misa di gereja, bisa lagi bertemu dengan umat yang lain. Dimana kalau kita misa online, kita hanya bertemu dengan keluarga ataupun sendiri dan di depan layar entah televisi ataupun laptop. Benar kan? Ya, benar Kak Novi. Saya punya pengalaman loh pas pertama mengikuti misa di gereja lagi setelah hampir 2 tahun ikut misa secara online saja. Tepatnya pada hari Minggu Palma lalu, saya kembali lagi misa di gereja. Wah, senangnya bukan main. Akhirnya saya bisa menerima komuni lagi secara nyata. Ada perasaan bahagia dan haru. Ternyata Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk datang ke gereja lagi. Demikian Kak Novi. Wah, hebat ya. Kalau pengalaman saya nih Kak Novi, Kak Yuyan, yang sebetulnya kurang lebih sama dengan Kak Yuyan yang tadi disampaikan oleh Kak Yuyan ya. Pada saat gereja akan dibuka untuk misa kembali yang onsite itu, Kak Novi, kan sebelumnya itu sebagai umat itu kan ada latihan tuh untuk karena akan dibuka secara offline gitu. Nah kebetulan
saya itu mengikuti latihan tersebut sebagai umat. Saya membantu pada saat itu. Kemudian saya datang ke gereja dengan peraturan-peraturan yang baru, protokol kesehatan yang begitu ketat, duduk di dalam gereja, berdoa. Kemudian salah satu ungkapan doa saya itu bersyukur. Sampai tidak terasa itu ya akhirnya menangis juga. Menangisnya karena saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti misa, menerima komuni, bertemu kembali, bersama kembali untuk misa bersama-sama dengan umat yang lain dalam Ekaristi. Gitu, Kanovi, pengalaman saya. Ya, aku juga punya pengalaman waktu pertama kali bisa mengikuti misa secara langsung ya di gereja, walaupun itu benar-benar kondisinya terbatas, hanya tertentu doang nggak boleh ikut, dan itu rasanya benar-benar menyentuh banget, dan kayaknya puji Tuhan aku bisa ikutin misa ini setelah sekian lama mengikuti misanya secara online. Itu benar-benar rasanya menyentuh banget ya. Mungkin sebagian besar juga mengalami hal yang sama ya seperti kita ini. Nah, para pendengar RRI, jadi kita bisa ngeliat ya kalau misa atau Ekaristi ini merupakan puncak dan sumber hidup kita sebagai orang Katolik. Nah, kalau kita sehari-hari hidup itu nggak boleh hambar. Jadi kalau tanpa misa itu kita rasanya hambar banget seperti sop yang nggak dikasih garam gitu loh. Jadi rasanya nggak enak banget. Betul, Kanovi. Jadi kalau kita tidak mengikuti misa, kayaknya sepertinya ada sesuatu yang kurang ya dalam diri kita. Apalagi kalau misalnya kita bisa rutin setiap hari mengikuti misa, mungkin iman kita semakin diteguhkan. Dan jangan lupa selalu bersyukur bisa melalui pandemi ini sebagai ujian hidup. Ini bukan karena kita mempunyai kesehatan yang prima, kesehatan yang baik, atau kebal terhadap suatu virus, tetapi kita diingatkan bahwa kita sehat, bahkan sekarang kita berada di sini adalah anugerah dan belas kasih dari Tuhan untuk kita. Begitu, Kanovi. Ya, betul Kak Erli. Saya setuju dengan Kak Erli. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tangannya selalu terjulur dan menarik kita bila kita jatuh. Demikian Kak Erli. Oke, kita harus benar-benar bersyukur ya intinya ya. Sekarang ini kita udah bisa kembali misa di gereja lagi gitu. Nah, para pendengar RRI yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah melihat bahwa kasih Tuhan bersama kita dan selalu berdampingi kita sehingga kita bisa melewati badai kehidupan, terutama karena pandemi COVID-19 ini. Jadi, Kak Erli dan Bu Yana, kira-kira dari pembahasan kita pada malam hari ini tuh bisa disimpulkan apa ya? Kalau dari saya begini, Kanovi, kita sebagai pemenang untuk semua perkara yang boleh kita hadapi, ya termasuk selama pandemi COVID-19 kemarin, kita bisa keluar dari rasa takut, khawatir, sehingga saat ini kita dapat beraktivitas kembali, melayani Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan di gereja. Begitu, Kanovi. Oke. Kalau pendapat saya, karena kasih Tuhan yang sangat besar, kita bisa tersenyum penuh sukacita, melewati badai masalah selama pandemi COVID-19 dan menjalani kehidupan normal tanpa ketakutan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita. Demikian Kak Novi. Oke, mantap Kak Eli, Kak Yuyana. Boleh saya bertanya lebih ya? Kira-kira maksudnya setelah
gereja dibuka, bisa mengikuti misa secara onsite di tempat. Selain misa, apakah ada aktivitas lain lagi di gereja gitu sebagai kita umat Katolik? Mungkin Kak Erli bisa sharing aktivitasnya. Kalau selain pelayanan di aktivitas yang lain yang saya ikuti ya termasuk di PCC pastoral PCC konsultasi ya. Pastoral Counseling Center yang di Keuskupan Bogor. Kok saya jadi mendadak ngeblank ya? Gak apa-apa. Seperti jadi, itu sih Kak Novi. Jadi memang ya kalau kegiatan gereja itu kan mengikuti lingkungan, entah itu TTK, entah itu kegiatan yang lainnya gitu. Saya di Wanita Katolik juga sebagai mitra gereja juga saya paling tidak terlibat seperti itu Kak Novi. ya, aktif banget ya Bu, ya Kak ya. Jadi kita merasa bangga bisa kembali beraktivitas lagi di gereja, bertemu dengan umat yang lain juga ya. Setelah pintu gereja dibuka ini gitu. Selain kita juga tidak meninggalkan pasti misa rutinnya ya. Oke, kalau Kak Yuyana gimana? Kalau saya setelah pandemi ini mereda, kegiatan yang saya ikuti seperti kegiatan di KKMK, contohnya sudah mulai bergerak lagi ya, waktu seperti di bulan Oktober dan November ini kami sudah mengadakan jualan di Plaza BMV dalam rangka aksi pengumpulan dana untuk kunjungan ke panti asuhan di bulan Desember mendatang, Kak Novi. Oke, saya juga dengar Kak Yuyana juga aktif di ini ya PSE ya sebagai sekretaris atau apa? Iya. Jadi kita semua ini full aktivitas ya membantu di gereja. Setelah pintu gereja dibuka, kita kembali lagi beraktivitas bersama di gereja ya. Oke, jadi banyak sharing yang kita dengar pada malam hari ini, dan ternyata nggak kerasa obrolan kita ini cukup seru sampai nggak kerasa waktunya juga hampir habis ya, sudah mendekati akhir waktu pertemuan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar RRI terkasih, untuk menutup pertemuan ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk tetap menjaga kesehatan. Kesehatan itu penting. Kemudian kita tetap mengikuti protokol kesehatan, dan juga saya mengajak kembali untuk mengikuti misa di gereja secara langsung, onsite, bukan lagi secara online. Mari kita kembali balik ke gereja, misa di gereja, bertemu dengan teman-teman dan umat yang lain. Gitu. Baik, Kak Novi. Oke, terima kasih Kak Erli, Kak Yuyana. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang singkat ini. Semoga obrolan malam ini bisa menjadi harapan bagi kita semua dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus di hari Natal di bulan Desember yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Kami mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.